Ya baik, kita lanjut kembali ke diagram selanjutnya, yaitu kelas diagram. Di paket tadi kita sudah, sekarang kita ke kelas diagram. Oke, yang di sini kita perkecil dulu. Oke, ini adalah kurang lebih kelas diagram yang menggambarkan semua kelas yang akan kita rancang di dalam, atau kita akan implementasikan di dalam pemrograman nantinya. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa kelas ini sebetulnya adalah nama kelas yang sudah kita definisikan di paket tadi. Nah, kita kembali ke rancangan. Nah, di sini ada, sini kita mengidentifikasi buku, novel, komik, dan kemudian kamus dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita ringkaskan. Nah, ini ada kelas-kelas yang sudah kita detailkan di tahap analisis. Jadi ada kelas buku abstrak, kemudian ada novel, komik, kamus, kemudian ada kelas input untuk novel, komik, kamus, kemudian ada interface, ada kelas untuk welcome info atau welcome screen, dan ada kelas untuk main programnya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini juga begitu. Jadi jumlah kelas di sini termasuk interface itu sama dengan yang sudah kita petakan di dalam paket. Ini ada input. Nah, ini kelas inputnya. Nah, ini input novel, kemudian input komik, kemudian input kamus. Selanjutnya di sini ada buku menjadi superclass, kemudian subclassnya ini abstrak kelas, ya ini buku abstrak. Kemudian ini subclassnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pustaka buku. Nah, ini project pustaka buku. Kemudian program info class. Oke, ini semua paketnya ada. Oke, bagaimana membuat seperti ini? Ya, kita bikin file baru. Yuk. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas. Nah, perhatikan di sini ada kelas objek. Ya, kita bisa mengambil ini. Oke, nah sekarang untuk simpelnya kita menulis paket dulu, kemudian nama kelasnya. Kita bisa mengikuti yang ini, yang desain yang sudah kita buat. Jadi yang paling tinggi superkelasnya adalah buku. Kita lihat di sini paketnya apa? Paket buku. Ingat, di paket diagram buku itu ditempatkan di mana? Ini ada di paket superkelas buku. Jadi kelas buku ada di paket superkelas. Kembali, berarti paketnya adalah paket superkelas. Oke, ini. Kemudian kelasnya apa? Nama kelasnya adalah kelas buku. Kelas. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita menuliskan propertinya. Ini bisa tidak tuliskan di sini. Oke, seperti itu. Nah, propertinya apa? Propertinya kalau buku, ya kita kembali ke analisis. Nah, buku itu propertinya ada ini, atributnya ada ISBN, author, judul, kemudian deskripsi. Nah, tapi kita akan merancang dengan hanya 3 ini dulu. ISBN, author, dengan judul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini, kemudian kita ke sini. Nah, sini kita bisa menggunakan gaya penulisan seperti ini. ID-nya dulu baru tipe datanya. Misalkan di sini ISBN, kemudian tipe datanya adalah string. Oke. Kemudian juga ini kalau kita salin saja ya. Apalagi misalkan author, tipenya juga string. Apalagi author judul. Oke, tipenya juga string. Nah, ini kita hapus saja. Oke, nah sekarang kita terpenuhi. Misalnya author, kemudian judul. Nah,
selanjutnya operasinya apa? Berarti operasinya di sini kita bisa lihat, kalau kita bisa lihat di modelnya di sini yang sudah kita tahap analisis. Berarti di sini ada nanti konstruktornya. Konstruktor, kemudian ada metodenya berikutnya itu cetak deskripsi. Nah, ingat lagi nanti kita akan mengimplementasikan override, jadi kita harus buat dari kelas induknya. Oke, misalnya kita masukkan di sini konstruktor. Jadi kita bisa masukkan di bawah sini, bisa juga di atas sini kalau kita mau misalkan abstraknya. Oke, kita masukkan di sini untuk konstruktornya. Ini tinggal kita konstruktor, kemudian argumennya kita pakai yang ISBN, kemudian author, kemudian judul. Oke. Nah, selanjutnya ini tidak kita perlukan, kita cukup satu konstruktor. Kemudian responsibility-nya atau metodenya kita tulis saja. Kita tambahkan metodenya cetak deskripsi. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya kelas. Kita sudah punya kelas super, kelas buku. Nah, selanjutnya kita lihat berikutnya. Nah, ini ada buku abstrak. Buku abstrak itu nanti ada menjadi subkelasnya buku. Oke. Selanjutnya kita buat ini, klik 2 kali. Oke. Ini paketnya apa? Ingat kembali, kalau kita buat buku abstrak, dia ada di paket mana? Itu ada di diagram paket. Nah, di superclass, kemudian abstrak itu ada di paket abstrak. Berarti nanti sini kita kasih nama paketnya abstrak. Nah, kemudian di sini buku abstrak kelas. Nah, di abstrak kelas ini perhatikan atributnya hanya deskripsi. Jadi kita pisah. Kalau tadi di sini di buku atributnya ada 4. Nah, deskripsi ini kita tempatkan di abstrak, ya, supaya nanti bisa diwarisi di subkelas novel, komik, dan kamus. Oke, berarti ini adalah superkelas, subkelas ya. Ini berarti kita deskripsi string. Oke, juga di sini kita bisa memberikan akses modifier, ya, supaya nanti jelas. Jadi kalau misalkan ini kita bisa menambahkan, misalnya di sini tidak ada keterangan ya. Kita bisa menambahkan di sini misalkan akses modifiernya apa untuk deskripsi misalkan. Nah, kita tambahkan di belakang atau di protected. Oke, bisa juga public dan seterusnya. Oke. Oh. Iya. Nah, seperti itu ya. Di sini ada. Kemudian konstruktornya sama. Konstruktornya kita buat. Nah, konstruktornya, argumennya. Oh ya, ini argumennya harus kita balas tanda kurung. Kemudian ini juga kita balas. Oh ini ya, ini kurang lebih sudah ada ya. Nah, sekarang karena buku abstrak ini adalah subkelas dari superkelas, berarti kita bisa memberikan tanda panah bahwa itu menunjukkan ada relasi ya. Ya. Ini kemudian relasinya ke sini. Oke, jadi kira-kira kita sudah membuat 2 kelas. Nah, selanjutnya kita kembali. Nah, jadi ini subkelas dari kelas buku. Berarti relasinya tadi tergambar seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke
Nah, ini ada buku abstrak tadi, ada konstruktor, ada deskripsi, kemudian ada setternya, ada setter deskripsi. Berarti set deskripsi. Berarti kita tambahkan ini belum metodenya. Nah, ini kita tambahkan metode. Berarti di sini ada set deskripsi. Ini berarti setter ya. Nah, lihat kembali teori pemrograman dia. Kemudian apalagi? Kemudian override, cetak deskripsi. Nah, disinilah kita mengimplementasikan teknik overriding. Nah, jadi di sini ini kita kasih keterangan override. Artinya ini akan mendeklarasikan ulang cetak deskripsi yang sudah sebetulnya dideklarasikan di kelas super. Ya, ini kan harusnya sudah diwarisi oleh buku abstrak karena dia mau mengekspen atau mewarisi dari super kelas. Tapi karena dideklarasikan ulang maka itu terjadi efek override. Oke, kembali di sini. Kemudian kita lakukan overloading lagi. Nah, jadi caranya ini cetak deskripsi ada, kemudian kita memberikan alternatif kalau misalkan ini overload. Kalau misalnya cetak deskripsi itu diberikan variabel boolean misalkan true, maka dia akan mencetak deskripsinya secara lengkap, mencetak judulnya, nama, kemudian deskripsinya juga secara lengkap. Oke, nah sekarang kita sudah selesai berdasarkan relasi ini untuk membuat kelas buku abstrak. Selanjutnya kita buat kelas berikutnya. Oke, sebelum ke situ kita lihat bahwa kita sudah menerapkan teknik pewarisan. Jadi dari kelas induk kemudian kelas anak. Kelas induk itu super kelas yang dengan desain seperti ini, maka otomatis diwarisi oleh abstrak kelas yang ISBN author judul meskipun ini tidak dideklarasikan. Ini adalah teknik pewarisan. Kemudian di teknik pewarisan ini kita juga menerapkan operasi override. Ya, kita mendeklarasikan cetak deskripsi di super kelasnya atau induk kelasnya, dan metode ini kemudian diwarisi oleh anak kelasnya atau subkelasnya. Tapi setelah diwarisi kemudian dioverride dengan mendeklarasikan ulang. Nah, dan kemudian di dalam kelas abstrak ini juga kita sudah mengimplementasikan overload, yaitu dengan menggunakan dua metode cetak deskripsi, satu tanpa parameter atau argumen, satunya dengan parameter atau argumen. Oke, sampai di sini kita telah berhasil membuat kelas. Selanjutnya kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas novel, komik, dan kamus. Ya, seperti biasa ini bisa kita klik 2 kali. Oke. Nah, ini. Nah, ya supaya beda ya, ini kita pakai kelas konkret, ada ini, kemudian ini kita pakai Oke, nah ini berarti abstrak ya. Ini kan diwarisi, tapi ini adalah kelas abstrak. Ya, ada tanda ini supaya berbeda ya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi kelas novel. Ingat, kelas novel itu ada di kelas subkelas, ada di paket subkelas. Jadi kita ganti di sini subkelas, paketnya nama subkelas. Kemudian di sini nama kelasnya adalah kelas. Oke, di dalam ini kita lihat di desain kita itu hanya ada konstruktor, ya, hanya ada konstruktor. Berarti kita ada di sini konstruktor ada, tapi kemudian tidak ada, ya, ini tidak ada atribut tambahan. Jadi tidak ada atribut tambahan sehingga di sini kita hapus saja, ya, karena tidak ada atribut. Oke, hanya ada konstruktor, konstruktornya juga sama. Kemudian di sini
ini kita mengimplementasikan teknik interface. Jadi ada nanti interface tampil deskripsi. Jadi di sini kita harus menambahkan sebuah interface nah ini kelasnya. Ya, ke desain kita. Ya, caranya tampil ini, pilih ini, ditambahkan ke sini interface. Interface-nya apa? Ya, kita kembali ke sini. Interface-nya adalah cell description. Ya, di nama cell. Nah, kemudian operasinya apa? Operasinya, perhatikan. Ini operasinya adalah tampil deskripsi. Ya, tampil deskripsi. Sekarang berarti di sini tampil deskripsi. Ini punya argumen, misalnya untuk true false, untuk kondisi ini all atau detail yang tipenya adalah boolean. Oke. Detail tipenya adalah boolean. Oke. Nah, sekarang ini juga kelas ini dari sini dijelaskan dia mengimplementasikan interface. Jadi ada override interface. Berarti ini nanti akan masuk ke sini. Nah, sekarang ke ini garis rancangannya ya. Nah, kita double klik saja ini di sini. Oke. Nah, sekarang kembali ke sini. Berarti ada override set deskripsi, kemudian tampil deskripsi. Berarti sini ada override ini tampil deskripsi, kemudian ini ada detail, kemudian kita hapus. Oke. Nah, kita sudah membuat struktur kelas. Ya, detail kelas juga sudah. Detail kelas, kemudian struktur kelasnya juga sudah. Nah, sekarang untuk kelas novel. Sekarang kita pindah. Jadi ini hampir sama. Jadi komik, konstruktornya juga ada, interface-nya juga ada. Kemudian override deskripsinya. Kemudian dia adalah subclass dari buku abstrak. Ya, dan dia berada di folder yang sama di model subclass. Ya, jadi di paket subclass ya. Ini dua sama ya, yang bedakannya hanya nama. Berarti ini tinggal kita duplikasi ini. Ini kita tinggal duplikasi. Nah, kemudian kita ganti, kalau tadi ini novel class, ini kita ganti menjadi komik. Nah, kemudian ya sudah selesai. Kemudian ini tinggal kita tambahkan garis implementasi. Oke, kita duplikat lagi. Kemudian oke. Jadi dia mewarisi buku abstrak seperti ini, dengan metodenya hanya set deskripsi, kemudian tampil deskripsi, detail, dan seterusnya. Konstruktornya itu tetap sama. Nah, selanjutnya berarti kita sudah sampai dalam buat kelas. Nah, selanjutnya kita buat kelas untuk input. Jadi ada untuk menampilkan input buku. Nah, ini interface-nya sudah juga, ini sudah, berarti tinggal input. Nah, sekarang kita ke sini.
kita tinggal buat kelas input. Oke. Nah, tinggal ini bisa diduplikat, klik 2 kali, kemudian ini dia ada di paket input, kemudian di sini input tuple. Nah, sekarang konstruktornya di sini kita lihat apa-apa ya, tidak ada konstruktor, hanya ada form dialog, berarti nanti dia di konstruktornya di sini juga kosong. Nah, metodenya juga hanya ada show dialog, Nah, dan ini karena di inputnya ada novel, berarti dia nanti akan mengembalikan novel. Dia akan mengembalikan novel ya. Jadi input novel, berarti dia akan nanti show dialog, setelah dieksekusi show-nya dia akan, metodenya ini akan mengembalikan objek novel. Oke, selanjutnya ini sudah novel, berarti komik dan kamus. Tinggal duplikat ini diganti menjadi komik. Nah, kemudian ini diganti juga menjadi komik. Duplikat lagi. Ini diganti menjadi kamus. Ini juga diganti menjadi. Nah, ini juga ya diganti menjadi kamus. Kembali ke sini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tinggal, sudah sampai sini sudah jadi kelasnya. Tinggal kita, ini sudah tadi interface. Sekarang tinggal kita menambahkan kelas bantu opsional ya, untuk menampilkan info. Kemudian juga ada program utama. Oke, jadi di sini kita tinggal buat lagi satu. Nah, di sini dia ada di projectnya, di paketnya PRJ pustaka ini. Ingat kembali di diagram paket yang sudah kita rancang ya. Jadi PRJ pustaka ini subkelas, abstrak kelasnya, kemudian buku. Nah, sekarang ini ada di program info, kemudian PRJ pustaka ini. Berarti di sini nama kelasnya bisa kita program kelas, kemudian di sini ya akan show dialog. Ini adalah, kemudian ini tipenya adalah void ya. Selesai. Kemudian di sini kita sama nama programnya program. Nah, ini program utama, program pustaka ini. Ini PRJ ya, PRJ pustaka mini. Kemudian ini void main ya. Void main ini untuk ini argumennya ada string. Oke. Nah, seperti itu. Dan beginilah kira-kira gambar desain kelas yang sudah kita buat. Desain kelas yang sudah kita buat menggunakan pendekatan desain kelas. Oke, jadi kelas ini tidak ada relasi dengan kelas lain karena memang tidak diturunkan. Ini menunjukkan bahwa ada relasi super kelas, kelas berhubungan dan seterusnya. Oke, seperti biasa kita save dulu. Kemudian kelas diagram. Kemudian kita
Nah, ini adalah hasil dari desain kita yang kelas diagram. Oke, sampai di sini topik desain kelas diagram untuk contoh kasus yang sudah kita ambil, dan kita akan melanjutkan pada satu contoh sequence diagram. Ya, kalau tadi kita sudah menggambar use case, berarti use case itu secara rinci dipetakan dalam sequence diagram. Kalau ada paket, maka paket itu dipetakan nanti secara rinci kelas-kelasnya, struktur kelasnya seperti apa. Ini dengan menggunakan kelas diagram. Oke.